Pernah gak sih ketika kamu lagi ada masalah, kemudian curhat ke seseorang, kamu malah merasa lebih gak nyaman, bahkan merasa lebih sedih? Padahal saat itu kamu tahu bahwa seseorang tersebut sedang menyemangati kamu. Kalau iya, itu adalah toxic positivity. Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Audia dari Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai toxic positivity. Kesehatan mental itu sebenarnya penting banget, karena 1 dari 4 orang di dunia pada setiap tahunnya mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau misalkan ada yang depresi, dibilangnya tuh lemah lah, atau kurang iman, atau ada yang bilang dia kurang deket sama Tuhannya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin di Indonesia nih, isu kesehatan mental itu masih dianggap sepele. Kemudian ketika beredar kabar berita bunuh diri, masih banyak di antara kita yang masih nge-shaming akidah serta akhlaknya. Komentar yang enggak. Pada saat itu kita harusnya bisa lebih sadar dan bisa berempati dengan beban yang dia pikul selama dia hidup. Instead of talking about these issues and find the real solution, masyarakat kita masih membiasakan diri terbelenggu sama yang namanya toxic positivity. Memang apa sih toxic positivity itu? Toxic positivity adalah keadaan di mana kalimat-kalimat yang bernada positif dikeluarkan oleh seseorang, dan kalimat tersebut akan menjadikan kamu seolah-olah harus tetap ceria dan gak boleh merasakan kesedihan. Apapun yang terjadi di dalam diri kamu secara berlarut-larut itu dapat mengganggu kesehatan mental kalian loh. Berpikir positif itu tidaklah gampang. Menurut psikologi, justru dengan mengeluarkan emosi negatif seperti bersedih ataupun menangis, itu dapat mengenali diri kalian lebih jauh dan jujur terhadap perasaan kalian pada saat itu dan mengenali diri kalian apa yang terbaik untuk kedepannya. Pasti kalian pernah berada di situasi seperti ini. Saat kalian lagi curhat ke teman kalian mengenai masalah yang tertimpa di hidup kalian, ya udahlah, nggak usah dipikirin terus. Banyak di luar sana yang masalah lebih berat daripada masalah lo. Udah syukurin aja. Sabar ya, nggak apa-apa, ntar juga lupa. Stay positif aja. Coba bersyukur deh, ada loh orang yang lebih parah keadaannya daripada lo. Pasti banyak kan di antara kalian yang kalau lagi curhat digituin. Jujur aku juga lahir di masyarakat yang menganggap bahwa perasaan yang negatif itu buruk dan perasaan yang positif itu baik. Nah, sebenarnya aku juga pernah di posisi sebagai temen atau sebagai orang yang dicurhatin itu ngomong kayak gitu. Dan tanpa sadar, aku pun juga terbelenggu dalam toxic positivity itu sendiri. Perasaan-perasaan negatif itu nggak selamanya buruk. Malah dengan perasaan tersebut, kita dapat lebih jujur dan menyadari akan perasaan kita terhadap diri kita sendiri pada saat itu. Entah itu marah, kecewa, sedih, you name it. Dari situ juga kita tahu respon apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Yang perlu kalian ketahui, denial terhadap diri sendiri itu membuat kesehatan mental kita menjadi tidak sehat. Pura-pura happy terus, pura-pura senang terus, pura-pura positif terus. Dengan kepura-puraan tersebut justru membuat masalah kita itu nggak jadi kelar. Karena setiap dihadapin masalah, bilangnya stay positif aja. Kalau perasaan-perasaan negatif itu terus dikubur dan tidak dihadapi, itu akan meledak di suatu waktu tertentu. Kalau misalkan sekarang kalian buat kecewa sama keadaan atau dibuat sedih terhadap seseorang, it's totally normal and it's totally natural. Gak usah merasa kalau misalkan hal ini adalah keadaan yang sangat buruk. Having these negative emotions doesn't mean make you a negative person. Dan yang paling penting juga, kalau misalkan kalian lagi dicurhatin sama temen, please stop with this stay positive mantra. Karena lagi toxic positivity yang kalian berikan ke teman kalian itu nggak bakal merubah atau menyelesaikan masalah teman kalian. So instead, be a good listener and validate their feeling. Thank you guys for watching and see you next time. Bye!